Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Bagaimana kabarnya adik-adik para pejuang PTN? Masih semangat kan? Nah, di sini saya masih akan membahas tentang prediksi soal SBMPTN 2021 yang insya Allah akan membantu kalian dalam belajar persiapan SBMPTN ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar selama kita belajar mulai dari awal sampai akhir kita diberi kelancaran dalam memahami pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat soalnya ya. Darah orang yang sehat tidak ditemukan adanya. Oke, ini tentang pembuluh darah ya. Di situ ada pembahasan tentang darah. Kalau di sini di soalnya dikatakan bahwa darah orang yang sehat tidak ditemukan adanya, berarti sebenarnya kita harus mencari darah orang yang tidak sehat gitu ya. Jadi kebalikan dari soalnya. Oke, saya mulai dari komponen-komponen darah dulu ya. Komponen darah. Jadi, darah itu punya banyak komponen apa saja? Oke, yang pertama ada sel darah merah atau biasanya juga disebut dengan eritrosit ya. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih atau juga bisa disebut dengan leukosit. Di mana leukosit itu ada banyak macamnya ya. Apa saja macam-macam dari leukosit ini? Jenisnya ada neutrofil ya, ada neutrofil. Kemudian ada eosinofil. Kemudian ada basofil. Kemudian ada limfosit. Kemudian ada monosit ya. Ini adalah jenis-jenis dari sel darah putih atau leukosit. Kemudian selanjutnya ada yang namanya keping darah atau trombosit ya. Trombosit. Dan yang terakhir ada plasma darah. Di mana plasma darah itu terdiri atas protein plasma ya. Plasma yang meliputi apa saja? Fibrinogen, kemudian ada albumin, dan juga ada globulin ya. Nah khusus untuk fibrinogen ini punya fungsi dalam mekanisme pembekuan darah. Nah, bagaimana sih mekanisme dari proses pembekuan darah ya? Jadi, di sini saya tulis mekanisme pembekuan darah. Karena ini nanti berhubungan sama soalnya, ya. Kalau orang yang sakit itu biasanya perlu adanya mekanisme pembekuan darahnya ini. Jadi, yang namanya mekanisme pembekuan darah itu dimulai dari adanya luka. Jadi, saya tulis dulu di sini luka, ya. Ini ada luka. Nah, ketika kita terluka, maka darahnya kita itu akan keluar, ya kan? Nah, ketika darah maka secara otomatis yang namanya trombosit itu akan pecah, ya. Trombosit itu apa tadi? Keping darah, ya. Trombosit akan pecah. Nah, pecahnya trombosit ini akan mengakibatkan yang namanya enzim trombokinase itu dihasilkan ya. Jadi di sini ketika trombositnya pecah, maka akan dihasilkan enzim trombokinase. Nah, bersama ion kalsium dan juga vitamin K ya. Vitamin K dan ion kalsium. Jadi yang namanya enzim trombokinase, vitamin K dan juga ion kalsium itu nanti akan mengubah protrombin menjadi trombin ya. Mengubah protrombin
protombin menjadi trombin. Nah, adanya trombin yang dihasilkan ini akan mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin gitu ya. Jadi di sini akan mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin menjadi benang-benang fibrin gitu ya. Benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang nantinya akan bisa membendung darah. Jadi, benang-benang fibrin ini nantinya yang akan bisa membendung darah. Dan lama-kelamaan membendung darah dan membekukan darah. Nah, lama-kelamaan kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, maka luka itu akan tertutup. Jadi di sini ada penutupan luka. Jadi ini adalah mekanisme pembekuan darah. Dari keterangan saya ini, maka sebenarnya sudah diketahui ya, darah orang yang sehat itu tidak ditemukan adanya. Berarti yang harus kalian cek di sini dari mekanisme pembekuan darah ada apa saja gitu ya. Oke, mulai dari yang pertama, trombin. Trombin ini apakah ada pada mekanisme pembekuan darah? Iya, ada ini ya. Ini dia trombin. Trombin itu nanti akan dihasilkan dari protombin. Protrombin ini nantinya akan diaktifkan oleh enzim trombokinase dan juga vitamin K dan juga ion kalsium. Berarti ini trombin ini memang ada pada orang yang tidak sehat. Seharusnya ini jawabannya, tapi kita lihat dulu jawaban yang lainnya dulu ya. Yang B, fibrinogen. Nah, dilihat di sini ya, fibrinogen itu apakah ada pada darah orang yang tidak sehat? Di sini juga ada fibrinogen. Nah, tapi kita lihat lagi di sini di komponen darah ini miliknya orang yang sehat dan juga orang yang tidak sehat. Jadi semuanya itu punya komponen darah ini. Karena fibrinogen juga ada pada semua orang, maka di sini fibrinogen bukan jawabannya ya. Kemudian yang C, trombosit. Trombosit itu adalah keping darah. Semuanya juga punya trombosit, bukan hanya orang yang tidak sehat saja. Berarti jawabannya juga salah. Dan yang D, leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Semuanya juga punya sel darah putih. Jadi bukan ini juga. Dan yang E, monosit. Monosit itu adalah salah satu jenis dari leukosit. Sehingga ini juga bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu trombin. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah, pada soal ini membahas tentang enzim yang sudah kita pelajari di biologi kelas 12 semester 1, tepatnya pada bab metabolisme. Ya, kalau kalian ingat, metabolisme kan ada dua macam, katabolisme dan juga anabolisme. Nah, sebelum kalian mempelajari katabolisme dan juga anabolisme, maka kalian terlebih dahulu harus mempelajari tentang enzim, ya. Jadi, enzim itu sebenarnya apa? Jadi, enzim itu adalah biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa macam faktor ya. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tidak akan saya bahas satu persatu, saya langsung masuk ke pertanyaannya ya, karena di sini yang diminta adalah inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor non-kompetitif ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi di sini saya langsung katakan inhibitor. Jadi inhibitor itu adalah salah satu molekul yang dapat menghambat suatu enzim ya. Jadi inhibitor itu nanti fungsinya akan menghambat kerja enzim.
Kalau ada si inhibitor ini, maka kerja enzim akan terhambat, menghambat enzim. Nah, inhibitor itu sendiri ada dua macam. Apa saja? Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Jadi inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang berkompetisi dengan substrat ya. Jadi inhibitor kompetitif ini berkompetisi. Ini kan kompetitif ya, jadi dia berkompetisi dengan substrat. Kenapa kok dia berkompetisi dengan substrat? Karena inhibitor kompetitif ini dia hanya mempunyai satu sisi aktif saja. Hanya punya satu sisi aktif. Hanya punya satu sisi aktif. Kalau dia hanya punya satu sisi aktif saja, maka yang duluan menempati sisi aktif itulah yang bekerja. Saya gambarkan misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, ini adalah enzimnya, di mana di sini sisi aktifnya hanya satu. Ini adalah sisi aktif ya. Ini sisi aktif. Nah, di sini ada yang namanya substrat dan juga ada yang namanya inhibitor. Ini substrat, ini inhibitor. Sisi aktifnya sama ya. Ini substrat dan juga inhibitor ini bisa menempati sisi aktif dari enzim. Maka kalau misalnya substratnya itu yang duluan memasuki sisi aktif dari enzim, maka nanti akan terbentuk kompleks enzim. Kalau terbentuk kompleks substrat dan juga enzim, maka enzim bisa bekerja meningkatkan reaksi di dalam tubuh. Tapi apabila yang dahulu menempati sisi aktif itu adalah inhibitor, maka nanti akan terbentuk kompleks enzim dan juga inhibitor. Ketika kompleks enzim dan juga inhibitor itu bergabung, maka nanti akan dapat menghambat kerja enzim gitu ya. Nah, ini adalah inhibitor kompetitif. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif. Non itu tidak, kompetitif berkompetisi. Berarti inhibitor non kompetitif ini adalah inhibitor yang tidak berkompetisi dengan substrat. Kenapa dia kok bisa tidak berkompetisi dengan substrat? Karena dia punya dua sisi aktif. Punya dua sisi aktif ya. Dua sisi aktif. Satu untuk substrat dan satunya untuk inhibitor. Saya gambarkan dulu, misalnya seperti ini ya. Di sini ada enzim, kemudian di sini ada dua sisi aktif. Ini sama ini adalah sisi aktif ya. Kemudian di sini ada substrat, saya samakan saja. Nah, ini ada inhibitornya. Masing-masing substrat dan juga inhibitor ini punya sisi aktif di dalam enzim. Pertama yang masuk itu adalah inhibitor. Inhibitornya yang masuk dulu. Di sini nanti akan ada kompleks enzim dan juga inhibitor. Nah, ketika inhibitor ini sudah masuk ya ke dalam enzim, maka sisi aktif dari substrat ini nantinya akan berubah. Sisi aktif enzim untuk substrat ini akan berubah. Dilihat ya. Ini kan seharusnya cuma ini kan kayak lingkaran gitu ya, padahal substratnya berbentuk segitiga. Nah, tapi kalau inhibitornya ini sudah masuk ke dalam enzim, maka secara otomatis sisi aktif substrat ini akan berubah. Jadi nanti berubahnya menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ketika sisi aktifnya substrat ini sudah berubah, maka substrat bisa berlekatan dengan enzim dan nantinya bisa bekerja. Tapi dilihat kalau yang inhibitor non kompetitif, walaupun ada substrat ataupun tidak, tetap inhibitornya ini akan menempel pada enzim. Nah, tadi yang namanya inhibitor, dia fungsinya untuk menghambat enzim. Jadi kalau ada kompleks yang seperti ini, maka kerja enzim itu akan terhambat ya.
Jadi di antara kedua inhibitor ini sebenarnya yang lebih menguntungkan itu adalah inhibitor kompetitif ya. Karena kalau inhibitor non kompetitif itu inhibitor pasti melekat pada enzim dan itu bisa menyebabkan kerja enzim terhambat. Tapi kalau inhibitor kompetitif, ketika duluan substrat yang menempel pada enzim, maka enzimnya ini akan bekerja secara normal. Tapi kalau inhibitor yang duluan ke sisi aktif enzim, maka kerja enzim akan terhambat. Seperti itu ya. Oke, dari keterangan ini sekarang kita lanjut lagi ke soalnya. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah yang A, melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Oke, ini tadi melekat pada aktif dan mengubah sisi aktif. Benar atau salah? Ini yang dimaksud sisi aktif di sini adalah sisi aktif dari substrat ya. Nah, kalau inhibitor ini tidak melekat pada sisi substrat, maka ini pernyataan yang salah. Kemudian yang B, melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim. Melekat pada substrat, bukan ya. Yang namanya inhibitor itu melekatnya pada sisi aktif dari enzim. Jadi ini juga salah. Dan yang C, menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. Ini seolah-olah hanya punya satu sisi aktif ya. Padahal inhibitor non kompetitif itu punya dua sisi aktif. Jadi pernyataan ini juga kurang tepat. Yang D, melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Maksudnya di sini adalah sisi aktif dari substrat. Nah, kita lihat di sini, dia melekat pada bukan sisi aktif dari enzim, bukan sisi aktif dari substrat. Kemudian dia mengubah sisi aktif dari substrat sehingga substrat itu bisa menempel pada enzim. Seharusnya ini yang benar. Tapi kita lihat dulu yang E, mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau menurunkan energi aktivasi seharusnya substrat itu tidak bisa menempel kalau sudah terubah. Tapi di sini kalau sisi aktifnya sudah dirubah, maka substratnya itu bisa menempel. Jadi yang E kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari pada soal ini kita membahas tentang evolusi, tepatnya asal-usul makhluk hidup ya. Evolusi itu apa? Jadi yang namanya evolusi ya. Evolusi itu adalah perubahan makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terjadi pada waktu yang sangat lama ya. Dalam pembahasan tentang evolusi, yang pertama kali kita pelajari adalah asal-usul makhluk hidup. Karena evolusi itu kan perubahan ya. Kalau perubahan itu berarti harus ada perbandingan dari awal dan juga akhir. Jadi makanya pertama kali yang kita bahas adalah asal-usul makhluk hidup. Asal-usul makhluk hidup. Nah, untuk asal-usul makhluk hidup ini ada beberapa macam teori ya. Kenapa kok disebut teori? Karena sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya dulunya itu memang asal-usul makhluk hidup itu seperti apa gitu. Karena kita hanya hidup pada masa sekarang, tidak pada masa lampau ya. Sedangkan masa lampau itu sudah terjadi berjuta-juta bahkan berabad-abad tahun yang lalu. Jadi di sini hanya ada yang namanya teori ya. Teori asal-usul makhluk hidup ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya teori biogenesis. Kalau teori biogenesis ini menyatakan bahwa yang namanya yang pertama itu abiogenesis ya. Teori abiogenesis itu menyatakan bahwa dulunya makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup, karena di sini ada A. Setiap kata biologi yang di depannya ada A atau an atau in itu diartikan tidak ya. Jadi bukan makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Kemudian teori yang kedua adalah teori biogenesis. Ini tidak saya bahas satu persatu, saya hanya menyinggung saja karena kalau membahas satu persatu terlalu lama ya. Menurut teori biogenesis ini, dulunya asal-usul makhluk hidup yang pertama kali itu atau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Karena di sini tidak ada kata-kata A, jadi langsung makhluk hidup. Nah,
Setelah itu baru muncul teori yang ketiga yang namanya teori neo-abiogenesis. Abiogenesis. Ketika gencar-gencarnya para ilmuwan itu menyatakan bahwa asal-usul makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, maka di sini ada beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa dulunya makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Tapi di sini ada kata-kata neo itu kan baru ya. Nah, karena perkembangan zaman yang sangat pesat, maka ilmuwan itu ada yang menemukan teori abiogenesis, namun dilengkapi dengan data-data yang terbaru. Data-datanya apa? Data-datanya itu mengenai biokimia. Maka teori neo-abiogenesis itu juga bisa disebut dengan teori biokimia. Nah, ilmuannya banyak ya, yang menemukan banyak, tokoh-tokohnya banyak. Siapa saja? Alexander Oparin ya. Ada Alexander Oparin yang menyatakan bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Dari mana? Dari yang namanya gas-gas yang dulunya ada di bumi. Nah, dari gas-gas yang ada di bumi itu, kemudian bumi mengalami pemanasan, maka nantinya akan menghasilkan senyawa kimia yang bisa menjadi asal-usul dari makhluk hidup. Tepatnya adalah asam amino. Nah, dari pendapatnya si Alexander Oparin ini, ada yang namanya Harold Urey dan juga Stanley Miller. Harold Urey dan Stanley Miller melakukan percobaan yang dapat membuktikan pendapat dari si Alexander Oparin itu. Bagaimana dia menyusun percobaannya? Jadi yang namanya Harold Urey dan Stanley Miller ini, dia menyusun suatu percobaan ya. Percobaannya itu dengan menggunakan yang namanya metana, kemudian amonia, dan juga hidrogen itu dicampur jadi satu. Kemudian campuran antara metana, amonia, dan hidrogen ini kemudian dipanaskan ya. Dipanaskan hingga terbentuk uap air. Nah, dari proses-proses selanjutnya nantinya akan terbentuk yang namanya asam amino. Asam amino itu sendiri itu merupakan komponen penyusun dari protein. Komponen penyusun protein. Nah, protein itu membentuk protoplasma yang merupakan substansi dasar dari makhluk hidup, atau bisa dikatakan bahwa protein itu merupakan penyusun dasar makhluk hidup. Jadi bisa dikatakan makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Makhluk tak hidupnya itu apa? Metana, amonia, dan juga hidrogen. Nah, metana, amonia, dan hidrogen ini kalau saya tuliskan rumus kimianya, kalau metana itu adalah CH4, kemudian kalau amonia itu adalah NH3, dan hidrogen itu rumus kimianya H2 gitu ya. Jadi dari metana, amonia, dan juga hidrogen itu nanti akan menghasilkan asam amino. Kemudian kita kembali ke soalnya. Ditemukan asam amino sebagai hasil percobaan dari Stanley Miller. Sumber karbon untuk membentuk asam amino itu berasal dari, berarti sumber karbonnya C ya. Karbon itu C. C itu berasal dari metana. Metana itu CH4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya. Kalau di soal ini membahas tentang urin, berarti kalau urin itu kita membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi kita sudah pelajari di kelas 11 ya. Jadi saya tulis dulu di sini sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu ada 4 organ ya, yang termasuk dalam sistem ekskresi, yaitu paku jahat. Paru-paru dia mengeluarkan karbon dioksida, kemudian kulit dia mengeluarkan keringat, kemudian ginjal dia mengeluarkan urin, dan juga hati dia mengeluarkan empedu. Nah, di sini ada jebakan dari soal ini.
Kalau dari soal ini seharusnya Nah, kalau kalian lebih jeli melihat soal ini, maka di sini ada jebakan. Karena apa? Karena di sini yang dikatakan adalah urin ya. Urin. Kalau urin itu berhubungan dengan organ ginjal. Tapi ini yang dipertanyakan adalah warna kuningnya. Kalau warna kuningnya itu sebenarnya berhubungan dengan organ hati ya. Jadi yang namanya organ hati itu dia menghasilkan empedu. Warna kuning dari urin itu adalah dari proses empedu yang dihasilkan oleh hati. Bagaimana caranya? Jadi, mekanisme pembentukan empedu itu berasal dari pemecahan eritrosit ya. Pemecahan eritrosit yang sudah rusak atau sudah tua. Nah, pemecahan eritrosit ini nantinya akan menghasilkan 3 zat. Yang pertama ada yang namanya zat besi, kemudian yang kedua ada globin, dan yang ketiga ada hemin. Untuk besi dan juga globin itu nanti akan dibuat untuk menghasilkan eritrosit yang baru. Sedangkan hemin nantinya akan dipecah menghasilkan yang namanya bilirubin dan juga biliverdin. Bilirubin dan biliverdin keduanya ini merupakan pigmen pada empedu. Ya, makanya empedu itu berwarna coklat kehitaman itu karena adanya bilirubin dan biliverdin yang dihasilkan oleh hemin ya. Nah, kemudian pada saat bilirubin dan biliverdin ini terjadi pembakaran di usus ya. Ketika terjadi pembakaran di usus, maka di sini berhubungan sama sistem pencernaan ya. Maka bilirubin dan juga biliverdin ini akan menghasilkan yang namanya urobilin. Dan urobilin inilah yang merupakan pigmen atau pewarna feses dan juga urin. Ya. Jadi kalau urin memang dihasilkan oleh ginjal, tapi kalau pewarna dari urin itu dihasilkan dari hati ya. Nah, dari keterangan ini kita lihat ke soalnya. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya siapa yang menjadi pewarna? Pewarna dari feses dan juga urin adalah urobilin ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau biliverdin dan juga bilirubin ini merupakan pewarna pada empedu. Ini adalah pewarna empedu. Sedangkan protombin itu fungsinya untuk luka-luka ya, bukan termasuk urin. Ini fungsinya untuk luka. Kemudian globulin atau globin ya, dia merupakan pembentuk dari eritrosit baru. Atau zat untuk membentuk eritrosit baru. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siklus Calvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa. Oke, berarti sekarang kita membahas tentang fotosintesis ya. Fotosintesis. Ini masih membahas tentang metabolisme, yaitu yang katabolisme atau pembentukan, di mana fotosintesis itu merupakan pembentukan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Oke, ya. Nah, fotosintesis itu sendiri itu punya dua proses. Mekanismenya terdiri dari dua proses yang dikenal dengan reaksi terang dan juga reaksi gelap. Dikatakan reaksi terang karena dia butuh cahaya matahari. Nah, dikatakan reaksi gelap karena dia tidak butuh cahaya matahari, tapi dia itu membutuhkan zat-zat atau molekul yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, untuk prosesnya karena terlalu banyak untuk prosesnya, jadi di sini langsung saya kasih skematisnya saja ya. Secara skema proses fotosintesis. Proses
fotosintesis yang melibatkan reaksi terang dan juga reaksi gelap. Skemanya seperti apa? Dimulai dari adanya cahaya. Kalau cahaya berarti masuk ke reaksi terang ya. Dia masuk ke reaksi terang. Reaksi terang membutuhkan cahaya, kemudian juga dia membutuhkan yang namanya air untuk fotolisis air. H2O yang digunakan oleh reaksi terang itu nanti bisa membuat yang namanya oksigen, menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, dari reaksi terang ini juga dihasilkan yang namanya ATP ya. Adenin trifosfat dan juga NADPH. ATP dan NADPH inilah yang digunakan oleh reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Calvin ya. Siklus Calvin. Nah, selain membutuhkan ATP dan juga NADPH, reaksi gelap ini juga membutuhkan yang namanya CO2. Dari reaksi gelap ini akan menghasilkan C6H12O6 atau bisa juga disebut dengan gula. Nah, karena ATP-nya ini sudah digunakan oleh reaksi gelap, maka ATP-nya ini akan menjadi ADP di fosfat. Dan NADPH akan menjadi NADP+. ADP dan juga NADP+ inilah yang akan digunakan oleh reaksi terang untuk membantu prosesnya. Ini adalah skema dari proses fotosintesis. Nah, dari keterangan ini langsung saja kita jawab soalnya. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa apa? Berupa ATP dan juga NADPH. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya, kalian baca-baca lagi untuk proses fotosintesis karena biasanya sering keluar untuk yang fotosintesis ini dengan soal-soal yang berbeda ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pada proses embriologi perbandingan, setelah terbentuk embrio pada vertebrata, akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Untuk soal ini masih membahas tentang evolusi ya, di mana tepatnya adalah petunjuk adanya evolusi. Jadi di sini langsung saja saya katakan petunjuk adanya evolusi. Apa saja yang merupakan petunjuk adanya evolusi? Ada banyak ya. Nah, untuk petunjuk adanya evolusi ini saya langsung mengarah ke jawabannya ya, agar bisa dijelaskan juga jawabannya. Untuk yang pertama ada mutasi. Mutasi itu merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik suatu makhluk hidup ya. Untuk mutasi itu adalah perubahan genetik makhluk hidup, perubahan genetik makhluk hidup. Di mana yang dimaksud genetik di sini atau mutasinya itu sendiri itu bisa dari mutasi gen ya, mutasi gennya, atau juga bisa berupa mutasi kromosom. Itu dia mutasi. Nah, karena adanya mutasi ini, karena ada perubahan genetik dari makhluk hidup, maka nantinya makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu akan berbeda, dan perbedaan itulah yang menyebabkan adanya evolusi ya. Jadi itu adalah keterangan dari mutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini juga merupakan petunjuk adanya evolusi. Adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Jadi adaptasi morfologi itu merupakan penyesuaian. Adaptasi itu kan penyesuaian ya, penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama. Jadi saya tulis di sini adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk, karena di sini morfologi ya, melalui perubahan bentuk organ makhluk hidup, yang berlangsung tentunya sangat lama, karena ini evolusi. Kalau di sini ada kata-kata perubahan, maka ini merupakan petunjuk adanya evolusi ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah analogi. Analogi itu apa? Analogi. Jadi, yang namanya analogi itu merupakan kesamaan fungsi yang terdapat pada beberapa spesies yang berbeda dan dihasilkan dari leluhur yang berbeda. Jadi, kalau saya tuliskan gampangannya, analogi itu struktur asalnya itu berbeda, ya. Struktur asalnya berbeda. Kalau struktur asalnya berbeda, maka dari keturunan yang berbeda. Nenek moyangnya berbeda, tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Misalnya analogi ini seperti apa? Seperti sayap kupu-kupu, kemudian sayapnya burung, kemudian sayapnya kelelawar. Mereka sama-sama punya sayap untuk terbang. Fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Tapi untuk kerangkanya sendiri itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena memang dari nenek moyang yang berbeda. Tapi kenapa kok bisa sama? Fungsinya kok bisa sama? Organnya kok bisa sama? Ya karena itu merupakan adaptasi terhadap lingkungannya mereka hidup pada lingkungan yang sama sehingga punya organ yang sama, yaitu sayap sama-sama untuk terbang gitu ya. Nah, ternyata analogi ini merupakan hasil dari evolusi divergen. Nah, kemudian yang keempat adalah evolusi divergen. Evolusi divergen. Apa itu evolusi divergen? Jadi, evolusi divergen itu terjadi ketika suatu spesies berkembang dari nenek moyang yang sama. Jadi di sini nenek moyangnya itu sama, nenek moyang sama, tapi spesiesnya berbeda. Spesies berbeda. Kalau saya gambarkan biar lebih mudah ya, kalau evolusi divergen itu nenek moyangnya sama, saya gambarkan satu, kemudian dia nanti akan bercabang ya, karena spesiesnya berbeda. Ini adalah evolusi divergen. Nah, evolusi divergen ini mengakibatkan adanya homologi. Homologi itu apa? Strukturnya itu sama tapi fungsinya berbeda ya. Nah, kemudian yang kelima adalah evolusi konvergen. Evolusi konvergen. Evolusi konvergen itu kebalikan dari evolusi divergen. Kalau evolusi divergen itu nenek moyangnya sama menghasilkan spesies yang berbeda. Nah, kalau evolusi konvergen ini spesiesnya sama ya. Spesiesnya mempunyai spesies berbeda, artinya berbeda itu berkerabat jauh ya, tapi punya fisik yang sama, tapi ternyata nenek moyangnya berbeda. Nah, kalau tadi evolusi divergen ini menghasilkan yang namanya homolog, kalau evolusi konvergen ini menghasilkan analog. Jadi analogi sama evolusi konvergen ini saling berhubungan. Kalau saya gambarkan skemanya seperti ini, jadi evolusi konvergen ya, itu nenek moyangnya berbeda, tapi ternyata spesiesnya itu mempunyai bentuk yang sama. Ini adalah evolusi konvergen, kebalikan dari evolusi divergen. Dari pernyataan ini sekarang kita masuk ke soalnya lagi. Pada proses embriologi perbandingan itu merupakan ilmu yang mempelajari perbandingan perkembangan embrio yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi. Setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas. Organ ekstremitas itu biasanya juga disebut dengan anggota gerak ya, anggota gerak. Ternyata terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Oke, dari sini berarti bisa dikatakan bahwa embrionya itu sama, ya kan? Embrionya sama berarti nenek moyangnya sama. Kemudian dari nenek moyang yang sama ini ternyata terbentuk spesies yang berbeda. Dibuktikan dengan apa? Dengan organ-organ ekstremitas yang berbeda. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa tadi? Yang bentuknya seperti ini? Oke, evolusi divergen. Jadi jawabannya adalah yang D.
Bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah tulisan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat bagi sesama. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.